Bayangkan sebuah negara di jantung Afrika. Uranium diangkut dari sana untuk PLTN di Eropa. Anak-anak desa mencari air di sumur dangkal. Itulah Niger. Kereta biji melintasi pasir panas. Pendapatan ekspor jarang dinikmati rakyat jelata. Keluarga hidup dengan 1 karung biji-bijian sebulan. Jalan rusak, obat-obatan mahal. Uang penjualan bahan mentah mengendap di ibu kota. Di desa, alat, dokter, dan guru masih minim. Niger terletak di Afrika Barat. Ini salah satu negara terbesar di benua itu. Namun, tidak ada akses laut. Bagian utara ditutupi gurun Sahara. Sedangkan selatan adalah ladang di sepanjang sungai Niger. Ibu kota Niamey berdiri tepat di tepi sungai. Semua barang, dari beras hingga bensin, diimpor melalui negara tetangga dan pelabuhan laut mereka. Setiap penundaan di perbatasan menaikkan harga produk. Ini juga menyebabkan kekurangan obat-obatan dan bahan bakar. Sebagian besar wilayah Niger adalah gurun dan sabana kering. Hujan turun tak menentu. 1 tahun ladang panen, tahun berikutnya kosong akibat debu dan belalang. Sumur mengering, kolam dangkal, padang rumput berkurang. Orang-orang terpaksa pindah ke kota mencari nafkah. Zona subur di tepi sungai terlalu sempit bagi populasi yang terus bertambah. Tanpa sumur, irigasi, dan tanaman pelindung, petani giat pun tak bisa mempertahankan hasil panen. Niger dihuni sekitar 30 juta orang. Keluarga di sini sangat besar dengan banyak anak. Namun, sekolah dan rumah sakit masih kurang. Kelas-kelas penuh sesak. Dokter merawat puluhan pasien tanpa obat-obatan. Terlalu banyak pemuda untuk sedikitnya lapangan kerja. Banyak yang pindah ke ibu kota atau negara tetangga. Pendapatan penting desa adalah penjualan ternak di pasar. Karavan membawa sapi dan kambing. Uang digunakan untuk makanan dan pakaian. Bagi semua, kekhawatiran utamanya sama: air, keamanan, dan dokter yang terjangkau. Niger adalah koloni Prancis. Pasca kemerdekaan, ekonomi Niger tetap lemah. Pajak tidak cukup terkumpul. Tentara berkali-kali campur tangan politik. Selama 6 dekade, beberapa kudeta terjadi. Presiden dan Perdana Menteri berganti. Ada yang janjikan ketertiban, lainnya fokus pada penambangan bahan mentah. Namun, korupsi dan utang menghentikan proyek. Rakyat terbiasa kekuasaan bisa berubah kapan saja. Di desa, air bersih, sekolah, obat murah tetap langka. Di Niger, militer sering merebut kekuasaan. Mereka janji keamanan. Kementerian ditutup, gubernur diganti. Di kota, sebagian warga mendukung. Namun di desa, hanya ada pos pemeriksaan baru dan batasan. Tentara coba kuasai jalan dan air, tapi personel dan alat terbatas. Ribuan kilometer batas negara membentang. Dalam kondisi ini, reformasi hanya di atas kertas. Sedikit yang berubah dalam hidup nyata. Setelah kudeta militer, tetangga dan sekutu sering menjatuhkan sanksi. Ini sangat berat bagi Niger karena negara itu sepenuhnya bergantung pada impor. Truk barang tertahan di perbatasan, harga bensin naik, obat-obatan menghilang dari apotek. Keluarga menghabiskan lebih banyak untuk makanan, petani pun untuk benih. Bahkan pencabutan sebagian sanksi tidak menyelesaikan masalah utama. Penundaan merusak masa tanam dan menaikkan harga. Uranium ditambang di Niger Utara puluhan tahun. Diekspor ke Prancis dan lain-lain untuk bahan bakar nuklir. Ini beri Niger kerja dan pendapatan negara. Namun, tambang itu kotor, kerja berat di gurun. Air, keamanan dikuasai perusahaan. Diangkut truk ke perbatasan, lalu pelabuhan. Setiap penundaan menghambat ekspor. Desa sekitar tanpa jalan, sekolah, atau rumah sakit. Di Niger, selain Prancis, banyak negara, Tiongkok AS, beroperasi membangun jalan, melatih militer, atau bantu petani, semua demi bahan mentah, pengaruh, dan kontrol rute mereka. Bagi Niger, yang penting sisa nyata, sekolah, klinik, air bersih, pekerjaan. Hanya itu manfaat kesepakatan bagi rakyat, bukan laporan. Di Niger, ditambang tidak hanya uranium, tetapi juga emas. Ratusan tambang ilegal beroperasi di utara dan barat. Mereka menggunakan bahan kimia berbahaya di sana. Remaja bekerja di samping orang dewasa. Pemerintah hampir tidak mengendalikan wilayah ini. Akibatnya, negara kehilangan pendapatan dan warga kehilangan kesehatan. Solusinya sederhana, lahan legal, metode aman, dan pembelian yang jujur. Ini akan beri pemasukan pajak. Ini juga lindungi warga dari penyakit parah. Dan remaja bisa sekolah alih-alih kerja tambang.
Batas-batas Niger panjang dan kurang diawasi. Kelompok bersenjata masuk dari negara tetangga, menyerang karavan dan desa. Tentara berusaha memblokir rute, tapi personel dan peralatan terbatas. Instruktur dan penjaga asing ditempatkan di tambang dan jembatan, namun ini hanya melindungi objek penting. Pengungsi juga datang ke negara ini, mereka ditempatkan di kamp-kamp dekat jalan. Di sana dibutuhkan air, makanan, dan dokter. Tanpa tindakan terkoordinasi, kamp akan penuh sesak, dan ketegangan antara warga lokal dan pengungsi meningkat. Di Niger, ada kelompok nomaden seperti Tuareg dan petani di selatan. Saat rumput langka, kawanan ternak masuk ke lahan pertanian, memicu konflik. Tumpukan jerami terbakar, kambing hilang, dan serangan terjadi. Tetua mencoba mendamaikan pihak-pihak, menetapkan jalur ternak. Namun tanpa sumur baru dan pagar sederhana, perselisihan berulang setiap musim. Negara harus tidak hanya mengadili, tetapi juga membangun jalur ternak. Mereka perlu membantu pakan dan menyediakan air. Ini akan mengurangi bentrokan dan membuat hidup lebih damai. Di Niger, mayoritas penduduknya Muslim. Agama mengatur rutinitas harian dan aturan keluarga. Setiap Jumat, orang-orang berkumpul untuk sholat. Imam membahas bantuan bagi fakir miskin dan pendidikan anak-anak. Sekolah sering memiliki kelas agama juga. Yayasan amal di masjid membagikan makanan dan obat-obatan. Perubahan hak-hak anak perempuan dan usia pernikahan hanya dibahas dengan pemimpin agama. Tanpa partisipasi mereka, reformasi hampir tidak berhasil. Dengan dukungan mereka, keluarga mulai lebih memahami makna perubahan. Saat tidak ada hujan, keluarga mengurangi makan jadi semangkuk bubur. Anak-anak melemah, penyakit biasa bisa mematikan. Wanita jual kambing untuk beli gandum, remaja pergi cari nafkah. Gudang bantuan berikan bubur bayi, tapi persediaan terbatas. Kelaparan sebabkan penyakit dan putus sekolah. Anak tak sanggup jalan puluhan kilometer ke kelas. Tanpa cadangan gandum, irigasi, dan puskesmas, situasi ini terulang tiap musim. Klinik desa di Niger hanya punya sedikit ranjang dan petugas tanpa obat. Ke rumah sakit besar butuh biaya dan waktu yang lama. Sekolah penuh sesak, tanpa buku pelajaran. Gadis sering dinikahkan saat remaja, lalu putus sekolah. Kehamilan dini membahayakan, keluarga kehilangan dukungan ibu cerdas. Solusi mudahnya, nutrisi sekolah, vaksinasi, dukungan guru, perlindungan hak gadis. Di tempat ini, diterapkan, angka kematian turun, lulusan bertambah. Masa depan Niger bergantung pada air dan pohon. Sepanjang sungai, irigasi dan perikanan bisa dikembangkan. Di selatan, petani memelihara pohon muda di lahan. Ini memperbaiki tanah tanpa proyek mahal. Proyek besar seperti bendungan juga dibahas, namun tanpa pengawasan, hanya akan jadi rencana. Bagi rakyat, masa depan adalah akses pasar, sekolah bermutu, klinik berobat, dan kontrak bahan baku yang adil. Jika Anda tertarik, ikuti kami, agar tidak ketinggalan episode baru. Kami menyajikan semuanya ringkas dan relevan.